Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Firly Stoika Andrian dari kelas 10 MIPA 2 dari sekolah SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang menghitung kecepatan dan percepatan dari rumah saya ke sekolah. Sebelum kita menghitung kecepatan dan percepatannya, mari kita ketahui dasar-dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama ada kedudukan. Kedudukan menyatakan posisi atau letak suatu benda atau manusia pada suatu saat tertentu terhadap suatu titik acuan. Yang kedua, perpindahan. Perpindahan adalah posisi perubahan benda yang bergerak relatif terhadap kerangka acuan. Artinya, perpindahan adalah perubahan posisi awal benda ke posisi akhir benda tersebut. Yang ketiga, ada jarak. Jarak adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi melalui suatu lintasan tertentu. Lalu, apa yang dimaksud dengan kecepatan dan percepatan? Kecepatan merupakan gambaran tentang seberapa cepat atau lambat suatu benda bergerak. Kecepatan adalah bentuk dari besaran vektor yang mengacu pada laju di mana suatu benda mengubah posisinya. Kecepatan terbagi menjadi dua, yaitu kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Percepatan merupakan perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu. Percepatan adalah besaran vektor, sehingga percepatan memiliki besaran dan arah. Percepatan terbagi menjadi dua, yaitu percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata merupakan perbandingan antara perpindahan yang terjadi pada sebuah benda dengan waktu yang diperlukan untuk melakukan perpindahan. Dengan rumus V sama dengan X2 dikurang X1 per T2 dikurang T1. Kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat merupakan kecepatan benda pada saat tertentu dengan selang waktu yang sangat kecil. Rumusnya sama dengan seperti kecepatan rata-rata. Percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata yaitu perubahan kecepatan terhadap waktu tertentu yang dibutuhkan untuk perpindahan benda. Rumusnya adalah A sama dengan delta V per delta T sama dengan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. Percepatan sesaat. Percepatan sesaat merupakan perubahan kecepatan dalam interval waktu yang sangat singkat. Rumusnya sama dengan percepatan rata-rata. Jarak rumah saya ke depan pintu gerbang sekolah adalah sejauh 1,9 km dengan membutuhkan waktu selama 4 menit. Saya melakukan percobaan untuk menghitung waktu dengan stopwatch dari rumah saya pada pukul 15.42 dan saya tiba di sekolah pada pukul 15.46. Di perjalanan tentunya jalan tidak selalu lurus, ada juga jalan yang berbelok. Kecepatan motor yang biasanya saya gunakan di jalan lurus sebesar 40 km per jam dan pada saat jalan berbelok, kecepatan saya berubah menjadi sebesar 20 km per jam. Di sini bisa dilihat ada bukti dari screenshotan, yaitu jarak dan waktu dari rumah saya ke depan pintu gerbang sekolah. Jarak dari rumah saya ke depan pintu gerbang sekolah adalah 1,9 km. Dan waktu dari rumah saya ke depan pintu gerbang sekolah adalah 3 menit 59 detik,93. Berikutnya di sini juga ada bukti kecepatan di speedometer motor saya. Kecepatan di jalan lurus 40 km per jam dan kecepatan di jalan berbelok 20 km per jam. Setelah menempuh jarak sejauh 200 meter,
dari 1900 meter, pada detik ke-42 dari rumah saya ada jalan berbelok sehingga kecepatannya berubah selama beberapa saat sampai menempuh pada jarak sejauh 300 meter pada detik ke-48 dan kecepatannya kembali normal pada detik ke-51. Sekarang kita akan menghitung kecepatan dan percepatan dari rumah saya ke sekolah. Diketahui jarak dari rumah saya ke sekolah adalah 1,9 km, sama dengan 1900 meter. Kecepatan di jalan lurus 40 km per jam, sama dengan 11,1 meter per sekon. Kecepatan di jalan berbelok 20 km per jam, sama dengan 5,6 meter per sekon. Waktu dari rumah saya ke sekolah adalah 4 menit. 4 dikali 60 detik sama dengan 240 detik. Jarak sebelum menikung adalah 200 meter. Jarak setelah menikung adalah 300 meter. Waktu sebelum menikung adalah 42 sekon. Dan waktu setelah menikung adalah 48 sekon. Waktu setelah menikung saat akan menuju kecepatan normal adalah 51 sekon. Kecepatan rata-ratanya adalah V sama dengan X2 dikurang X1 per T2 dikurang T1 sama dengan 1900 meter dikurang 0 meter per 240 sekon dikurang 0 sekon sama dengan 1900 meter per 240 sekon. Maka kecepatan rata-ratanya adalah 7,9 meter per sekon. Kecepatan sesaatnya V sama dengan X2 dikurang X1 per T2 dikurang T1 sama dengan 300 meter dikurang 200 meter per 48 sekon dikurang 42 sekon sama dengan 100 meter dikurang 6 sekon. Maka kecepatan sesaatnya adalah 16,7 meter per sekon. Percepatan rata-ratanya A sama dengan delta V per delta T sama dengan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1 sama dengan 11,1 meter per sekon dikurang 5,6 meter per sekon per 51 sekon dikurang 48 sekon sama dengan 5,5 meter per sekon per 3 sekon. Maka percepatan rata-ratanya adalah 1,83 meter per sekon kuadrat. Percepatan sesaatnya A sama dengan delta V per delta T sama dengan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1 sama dengan 16,7 meter per sekon dikurang 7,9 meter per sekon per 48 sekon dikurang 42 sekon sama dengan 8,8 meter per sekon per 6 sekon. Maka percepatan sesaatnya adalah 1,47 meter per sekon kuadrat. Sekian penjelasan dari saya tentang menghitung kecepatan dan percepatan. Jika ada kesalahan kata saat berbicara dan ada yang tidak dimengerti, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Fisika gampang, asik, dan menyenangkan.